Sama saya, Ibu Cici, Minang Adin, tanpa izin, mohon maaf, lahir dan batin. Hai guys, come back to my channel. Balik lagi ke channel aku, Christine. Kali ini aku mau nge-review ke kalian tentang gimana sih cara menghilangkan jerawat yang ada di punggung. Jadi aku mulai dulu dari apa aja penyebabnya ya. Jadi penyebabnya itu yang pertama, tubuh menghasilkan minyak yang disebut sebum. Dan sebum ini diproduksi berlebih salah satunya pada saat hormon kita meningkat, jadi tidak stabil. Pada hal ini, sel-sel kulit mati yang tidak rontok itu bisa menyumbat folike, membuat pori-pori kita tersumbat akibat minyak dan sel kulit mati. Kondisi ini menjadi lingkungan yang disukai bakteri untuk berkembang biak. Kemudian sumbatan pori akan membengkak dan meradang, dan itu yang dinamakan jerawat. Selain jerawat meradang, jerawat di punggung itu ada berupa banyak, bisa berupa komedo putih, komedo hitam, bintik merah, atau benjolan di dalam kulit yang besar, atau bisa juga kista. Kista itu adalah benjolan yang berisi air dan nanah dan rasanya itu sakit. Jerawat juga bisa muncul di punggung guys, itu oleh karena faktor genetik, yang artinya peluang Anda lebih besar untuk mengalaminya jika memiliki orang tua yang mempunyai kondisi yang sama. Dan tak hanya itu, obat-obatan, keringat yang terperangkap di dalam pakaian yang ketat, stres, mandi yang tidak bersih, seperti kalau kita mandi punggung nggak ikutan dicuci gitu, atau misalnya dicuci pun kayak nggak benar-benar bersih, atau dicucinya pakai air yang kurang bersih ya, semacam itulah, itu bisa meningkatkan resiko munculnya jerawat di punggung guys. Dan sekarang bagaimana sih cara menghilangkan jerawat di punggung? Yang pertama, gunakanlah produk yang mengandung benzoil peroksida. Benzoil peroksida itu adalah salah satu produk yang bisa membunuh bakteri penyebab jerawat. Jika digunakan dengan rutin, produk ini bisa untuk membantu mengendalikan jerawat dan mengurangi peradangan. Anda bisa menggunakan bahan aktif ini dalam bentuk sabun pembersih dengan kadar 5,3%. Dan saat membersihkan punggung dengan produk ini, kalian bisa gunakannya, gosok-gosok dan diamkan selama 2-5 menit baru dibilas. Karena kulit di punggung ini cenderung lebih tebal jika dibandingkan dengan kulit wajah. Jadi dengan cara digosok-gosok perlahan aja ya, digosok-gosok dan didiamkan selama 2-5 menit, itu akan membuat produk ini akan lebih meresap dan bisa masuk ke dalam kulit yang bermasalah. Yang kedua, itu bantulah dengan oles obat atau minum antibiotik. Mungkin dokter akan meresepkan pada kalian itu obat oles ataupun antibiotik yang diminum, seperti benzoil peroksida ini, karena emang inilah yang paling bagus gitu untuk menangani punggung kita yang berjerawat. Kalau obat olesnya itu bisa dipakai sehari 1-2 kali di punggung, sedangkan untuk antibiotik itu gunanya bisa untuk membunuh bakteri timbulnya jerawat. Tetrasiklin, minocycline, doxycycline, dan erythromycin itu termasuk salah satu obat yang akan nanti diresepkan sama dokter. Yang ketiga adalah gunakanlah pakaian yang longgar. Pakaian ketat itu bisa menjebak kotoran dan keringat, karena ketika keringat dan kotoran bergesekan di pori kita pada saat kita beraktivitas, bukan tidak mungkin pori-pori kita akan tersumbat. Selain memicu jerawat yang baru, pakaian ketat ini juga bisa memperparah jerawat yang sudah ada. Untuk itu, selalu gunakanlah pakaian yang longgar supaya tetap ada pertukaran udara, jadi keringat di tubuh kita di punggung juga tidak terjebak. Yang keempat itu adalah tidak memecat jerawat, karena memecat jerawat itu hanya akan memperparah peradangan dan meninggalkan bekas jerawat. Dan yang kelima itu adalah mandi yang bersih ya guys. Jadi maksud aku itu adalah kebanyakan pasti ada orang yang kalau mandi itu seluruh tubuh, cuman kalau punggungnya itu dilewatkan, karena kan susah gitu mungkin megangnya, apalagi itu adalah cowok yang berotot, yang badannya gede, pasti nggak bisa tangannya ke belakang. Nah itu gampang, kalian harus tetap bersihkan punggung kalian, karena punggung kalian itu banyak daki. Kalau misalnya nggak punya daki pun, kalian pasti punya minyak yang nyangkut di sini dan kotoran. Itu yang tersumbat itu yang mengakibatkan jerawat. Kalau nggak dibersihin, tapi malah dipelihara gitu terus menerus, itu akan makin lama makin menyumbat dan meradang banyak gitu. Jadi kalian itu harus mandi dengan bersih. Gimana sih cara membersihkan punggung? Kalau yang nggak bisa itu, kalian bisa pakai alat ini. Alat ini tuh bagus banget dan memakainya tuh mudah banget. Pasti kalian bisa deh kalau pakai alat itu. Tinggal kalian gosok sampai bersih. Terus udah gitu kalian juga bilasnya dengan air sampai bersih ya. Jadi waktu dibilas juga bersihin pakai tangan, jangan cuma disiram, karena kurang bersih deh kayaknya kalau cuma disiram gitu aja.
Ada sayang. Terus juga dengan sabunnya itu cocok-cocokan ya guys. Jadi kalau misalnya nih kalian pakai sabun tuh kalian pakai kok jerawatnya nggak hilang sih, atau mungkin malah bertambah banyak sih, itu bisa jadi karena tidak cocok sabunnya guys. Jadi kalau rekomen aku itu kalian pakailah sabun yang baby, yang cair, karena sabun baby itu tidak ada kimianya. Jadi sabun itu ialah yang paling bagus dan rekomen untuk kulit yang berjerawat. Jadi kalian itu harus mandinya dengan bersih seperti itu, dengan punggung juga digosok dengan sabun baby. Itu rutin ya, setiap mandi, nggak boleh cuma sekali doang atau 2 kali doang. Pokoknya setiap kalian mandi dijamin kulit punggung kalian pasti bebas dari jerawat, bersih. Dan kalian juga bisa bantu dengan treatment masker alami loh guys. Apa aja masker-maskernya, yuk langsung aja aku mau praktekin. Yang pertama itu kalian bisa gunakan gula dan lemon. Jadi kita mau bikin scrub ya. Ini adalah gula guys. Ya, gula ini kita campurkan air lemon ya, perasan lemon, biar untuk dijadikan scruban lembut. Kena aku. Maaf ya sayang. Kita aduk sampai rata. Sebenarnya guys, scrub ini tuh tidak baik jika diaplikasikan ke kulit yang berjerawat. Tapi kandungan alami astrigennya ini pada lemon, dia itu bisa membantu mengeringkan jerawat pada punggung, membuka pori-pori dan membunuh bakteri penyebab jerawat. Seperti ini scrubnya. Ya, habis itu kalian pakaikan ke, contohnya ya, misalnya ini adalah punggung aku pakaikan ke punggung aku sampai merata semuanya yang ada jerawatnya ya dikenain. Terus kalian gosok-gosok guys, gosok-gosoknya dengan lembut aja. Kalian gosok terus sampai kering, sampai rontok lah ya ibaratnya kalau ada dakinya. Terus kayak gitu kalian bilasnya itu jangan cuma bilas pakai air siram gitu, oh enggak, itu pasti banyak banget yang masih kotor di punggung kalian, karena ini tuh harus bilas dengan bersih. Setiap kalian mandi ya aku bilang harus bilas dengan bersih. Bilas dengan bersih itu adalah bilas mandi pakai alat yang ini mandinya ya. Kalau maskeran ini jangan pakai alat ini, itu nanti alatnya jadi kotor, rusak. Ini cukup gosok pakai tangan aja. Kalau kita mandinya itu mandi pakai sabun mandi misalnya, baru pakai alat yang ini. Nah, nanti kalian mandi pakai sabun, gosok-gosok, kalau udah bersih siramnya juga pastikan sambil toel-toel supaya tuh bersih. Udah gitu. Yang kedua itu bisa gunakan oats ya. Jadi aku tuh pakai yang ini, Quaker Oats ya. Caranya itu sediakan wadah kosong, mangkok, kita taruh ya secukupnya untuk punggung kalian aja. Jadi kalau misalnya banyak gitu areanya, kalian lebih banyak. Kalau cuman dikit yang berjerawat, dikit aja, nggak usah banyak, jadi secukupnya ya. Nah, ini nanti oat ini dicampur dengan air hangat ya guys, dicampur. Itu bukan bedak. Iya, emang bukan, ini Quaker Oat. Jadi nanti ini kita aduk sampai rata. Quaker Oat ini kita gunakan untuk dijadikan masker atau lulur ya untuk di punggung kita. Gunanya itu untuk mengangkat sel kulit mati dan menghilangkan kotoran-kotoran yang menumpuk pada jerawat di punggung kita. Aduk-aduk seperti ini ya guys. Oat ini memiliki sifat anti radang yang bisa melindungi kulit kita dari iritasi. Caranya itu mudah. Anggap ini adalah punggung aku ya. Tangan kita pakaikan ke tangan kita seperti ini, ke punggung, anggap ya ini kan punggung ceritanya. Gunakanlah ini di WC ya guys, karena ini tuh bakal berantakan. Gosok terus. Nah, kalau seperti ini tidak bisa pakai alat ini nanti bisa kotor. Nah, ini sih untuk cara yang ini mau nggak mau. Kalau yang cara buat masker alami ini kalian harus minta bantuan seseorang. Bisa bantuan mama, papa, suami, anak, siapapun. Pokoknya ini minta bantuan, karena ini di belakang punggung nanti digosokkan terus, lembut-lembut aja. Gosok sampai kering, ininya nanti luntur. Ini jatuh sendiri semuanya, baru kalian bilas. Bilasnya juga biasa aja dengan air biasa mandi gitu ya. Boleh air hangat, boleh air dingin, boleh, terserah. Tapi abis bilas pakai ini tuh kalian tetap pakai sabun lagi ya, sabun baby yang tadi, sabun baby cair. Kalian mandi supaya benar-benar
clean, bersih. Yang ketiga itu seringlah minum jus tomat guys, seperti ini. Jus tomat itu pokoknya buah tomat itu bagus banget deh. Kalian boleh minum jus tomat, bagusnya setiap hari ya. Nggak setiap hari juga nggak apa-apa, yang penting sering. Atau boleh makan buahnya aja langsung, cocol-cocol pakai gula atau gimana. Pokoknya rajin makan tomat itu bagus banget, karena memang buah tomat itu sangat bagus untuk kulit. Yang keempat itu gunakanlah aloe vera, karena kandungan asligen dan anti jamur itu sangat baik untuk mendinginkan kulit, mengurangi iritasi dan peradangan jerawat. Dan cara penggunaannya bagaimana ya? Jadi boleh kalian gunakan aloe vera dari tumbuhannya seperti ini, ataupun yang mau simple kalian bisa gunakan yang seperti ini, Nature Republic. Caranya itu abis mandi ya, di malam hari aja. Kan kalau kalian mandi di malam hari kan mau bobo, udah nggak kotor-kotoran lagi. Paling bagusnya sih pakai pada saat itu. Jadi kalian udah mandi, udah bersih, punggungnya udah bersih banget ya. Dalam keadaan punggung sangat bersih, kalian baru boleh pakaikan ini di punggung, tipis-tipis aja. Kalian pakaikan semuanya rata, habis itu ya udah kamu buat tidur aja, nggak apa-apa. Besok kalian baru kan mandi lagi bangun pagi. Jadi pokoknya intinya untuk kalian yang punggung berjerawat itu diharuskan bersih ya, sering mandi, nggak boleh jorok-jorok. Nah, berikut adalah cara-cara mencegahnya gimana aja. Yang pertama itu langsunglah mandi ketika kalian berkeringat. Jadi kalau kalian habis dari olahraga atau apa yang berkeringat banget, badan lengket banget, kotor, itu kalian harus mandi ya, jangan nggak mandi, karena itu adalah sesuatu yang memicu tumbuhnya bakteri penyebab jerawat. Yang kedua adalah hindari obat-obat tertentu. Memang ada beberapa obat-obat tertentu seperti androgen dan lithium, dia itu dapat meningkatkan produksi hormon yang diduga bisa meningkatkan peluang terkena jerawat di punggung. Jadi solusinya tanya dulu misalnya ke dokter, ini efek sampingnya apa, bisa produksi meningkatkan hormon nggak, terus menyebabkan jadi jerawat di punggung nggak gitu. Kalau misalnya iya, tolong minta yang lain gitu. Ketiga adalah membatasi menggunakan produk berbahan dasar minyak. Jadi kalau bisa usahakan itu nggak usah sih di punggung ini dipakein pelembab berbahan dasar minyak atau tabir surya, sunscreen atau apapun yang lain itu yang berbahan dasar minyak, karena itu bisa menyebabkan pori-pori kita tuh tersumbat minyak sehingga memudahkan munculnya jerawat. Karena emang bagian punggung ini kan susah dibersihinnya. Kalau di bagian muka kan mudah, kalau bagian punggung kan susah. Jadi bagusnya itu bagian belakang punggung nggak usah dipakai apa-apa deh, apalagi berbahan dasar minyak. Tapi kalau kalian pingin banget menggunakan misalnya pakaian sunscreen biar nggak kena matahari kan gitu, pakainya yang berbahan dasar air aja ya, itu lebih safety, aman. Yang keempat adalah rutin menggunakan spray. Jika kalian tidur tidak menggunakan baju, itu harus banget ganti spray 1 minggu sekali, karena supaya tidak ada kotoran atau sel kulit mati yang rontok ataupun kuman tidak berkesempatan masuk ke dalam pori-pori kita, menyumbat pori-pori kita. Dan bisa juga untuk baju, kalau misalkan kita tidur pakai baju, nah kita harus gunakan selalu baju yang baru ya, nggak boleh baju dipakai lagi udah kotor pakai lagi, males nyuci baju gitu. Nah nggak boleh ya. Dan masukan aku tuh yang terakhir, jika kalian udah melakukan berbagai upaya di rumah tapi tidak berhasil, atau seperti kalian sampai membeli obat di pasaran yang nggak tahu misalnya obatnya itu nggak berhasil dengan baik, malah nambah parah, itu lebih baik kalian langsung berkonsultasi aja ke dokter. Kalian temuin dokter spesialis kulit dan kalian konsultasilah sama dia. Ya guys, itu sih ya tadi review dari aku gimana sih cara menghilangkan jerawat di punggung dengan cepat. Semoga videoku ini bisa bermanfaat banget ya untuk kalian, dan semoga jerawat di punggung kalian cepat sembuh ya. See you in next video guys, bye bye. Bye bye. Besok main lagi ya. Lupa dekat ya.